生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 716. Kemenangan dengan Marin Besar, I. Karena kompetisi individu sebelumnya, tingkat energi spiritual dipahami sampai batas tertentu dari pertemuan timbal balik. Jadi tahap energi spiritual ini tidak terlalu menegangkan. Sebagai juara kompetisi individu, pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope akan menjadi yang terakhir muncul. Ini adalah salah satu keuntungan yang mereka peroleh. Seperti kompetisi individu, kontes energi spiritual tidak mengizinkan penggunaan peralatan apapun atau pil penambah, setiap orang harus mengandalkan kekuatan masing-masing. Sebanyak 21 individu sudah membentuk lingkaran di sekitar pilar kristal. Sebagai ketua wasit, Chen Zidian berdiri paling dekat dengan sisi pilar kristal. Semua orang harus melalui pemeriksaannya terlebih dahulu, jadi curang sama sekali tidak mungkin selama yang berjaga adalah dia. Chen Zidian menunjuk ke kepala kuil prajurit Qiu Yonghao, berdasarkan peringkat putaran pertama, pengukuran energi spiritual akan dilakukan dalam urutan terbalik dari peringkat kompetisi pertama. Kuil prajurit akan pergi lebih dulu. Qiu Yonghao mengangguk dan melangkah maju untuk diukur bersama dua pembangkit tenaga listrik kuil prajurit. Dalam hal kekuatan keseluruhan, kuil prajurit adalah yang terlemah dari 6 kuil. Tetapi mereka memiliki populasi terbesar di antara 6 kuil besar, bagaimanapun juga, standar untuk menjadi seorang pejuang cukup rendah. Qiu Yonghao adalah yang pertama melangkah maju, mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di pilar kristal. Segera, kristal transparan berubah menjadi warna lain. Warna merah muncul dari dasar pilar kristal, perlahan naik mencapai ketinggian sekitar 33 meter, sekitar 1/10 pilar. Kemudian warnanya berubah menjadi oranye, dan terus naik hingga mencapai 33 meter lagi dan menjadi kuning. Warna-warna di dalam pilar kristal mulai melambat saat mereka naik, dan penampilan Qiu Yonghao menjadi sangat berat, dahinya bercucuran keringat. Dari perbedaan warna, merah berhubungan dengan 100.000 energi spiritual, oranye untuk 100.000 energi spiritual lainnya. Fakta bahwa dia telah mencapai area kuning menandakan bahwa energi spiritual Qiu Yonghao telah melampaui 200.000. Usianya sudah melewati 100 tahun, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk percobaan ini. Akhirnya, warna di dalam pilar kristal berhenti naik setelah lebih dari setengah area kuning. Kemudian batang Qiu Yonghao berhenti naik. Menghela napas ringan, Qiu Yonghao akhirnya rileks saat angka emas yang sangat besar muncul, melayang di atas pilar kristal. 271.364. Ini adalah total energi spiritual Qiu Yonghao. Dua pembangkit tenaga listrik lainnya dari kuil prajurit datang berikutnya. Tingkat kultivasi mereka masih sedikit di belakang Qiu Yonghao, dan mereka belum menguasai kekuatan domain. Keduanya sekitar 200.000 tanda. Terakhir, dengan penambahan bonus usia, kuil prajurit mencapai total 694.160 poin. Hasil ini sedikit mengecewakan. Setelah kuil prajurit datanglah kuil pembunuh. Situasi mereka menjadi sedikit lebih baik. Total energi spiritual mereka mencapai 783.200, yang dapat dianggap tidak buruk. Kuil spiritual yang telah memperoleh total 58 poin sedikit di bawah 60 atau lebih dari kuil imam, menjadikan mereka pihak ketiga yang pergi. Berkat tampilan yang kuat dari kepala mereka Chen Hongyu, mereka memiliki total energi spiritual akhir mencapai 832.241, jauh di atas dua kuil sebelumnya. Kuil imam benar-benar sedikit beruntung di tahap pertama percobaan mereka, dan tidak memiliki banyak dominasi di tahap kedua ini. Pada akhirnya, total energi spiritual mereka hampir tidak mencapai di atas 800.000, tetapi cukup di bawah kuil spiritual. Sejauh ini, peringkat 4 kuil telah diselesaikan.
Sekarang hanya kuil penyihir, kuil ksatria, dan pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope yang belum pergi. Semua tahu bahwa kesempatan sebenarnya untuk mencapai kemenangan telah datang. Tidak ada yang optimis tentang Bright Glimmer of Hope dalam peringkat penghitungan energi spiritual. Meskipun mereka memiliki keuntungan dari usia mereka, tidak mungkin kekuatan total mereka akan bertambah hingga 900.000 atau lebih. Jadi satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah siapa dari kuil penyihir atau kuil ksatria yang akan ditempatkan di atas yang lain. Kuil penyihir memiliki Li Zhengxi, Moweo, dan penyihir dengan pertahanan terbesar yang mengendalikan domain elemen bumi. Penyihir kegelapan, Mou, dan penyihir bumi sama-sama mendekati 300.000. Tambahkan ke ini bahwa mereka berusia di bawah 100 tahun, dan mereka mendapatkan beberapa bonus. Kuil penyihir sudah mencapai hampir 610.000 setelah mereka berdua lewat. Li Zhengxi adalah orang terakhir yang berangkat. Di dalam pilar kristal naik beberapa warna. Merah, jingga, kuning, hijau, dan akhirnya masuk ke area biru. Meskipun banyak orang menebak-nebak tingkat kultivasi Li Zhengxi, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Ini berarti energi spiritual internalnya sudah di atas 400.000. Akhirnya, pilar itu berhenti di area biru. Energi spiritual Li Zhengxi lebih dari 420.000, dan menambahkan bahwa skor dari dua penyihir lainnya, kuil penyihir telah melampaui 1 juta, mencapai 1.007.423. Bisakah kuil ksatria melampaui kuil penyihir? Kuil ksatria dengan sangat cepat memberi mereka respons yang kuat. 3 kuil ksatria tidak termasuk Ksatria Surgawi, Long Tianyu, tetapi berada di bawah pimpinan Yang Haoyu, dengan perisai utama kuil ksatria itu, dan orang yang berhasil mencapai 6 besar. Saat ketiga ksatria itu berdiri, kulit Li Zhengxi segera menjadi pemandangan yang jauh lebih tidak sedap dipandang untuk dilihat. Ultimate Shield adalah yang pertama naik, energi spiritualnya berada tepat di atas 320.600. Ksatria yang berhasil mencapai 6 besar adalah yang kedua pergi, energi spiritualnya tetap melampaui 332.800. Akhirnya tiba giliran Yang Haoyu. Dia dengan tenang mendekati pilar kristal, mengangkat tangan kanannya untuk menyentuhnya dengan ringan. Sebuah adegan mengejutkan muncul. Warna pilar melonjak sekaligus, merah, oranye, kuning, hijau, biru, lalu akhirnya memasuki area Pyrrhus. Nomor 1 dari aliansi kuil. Itu sama sekali bukan hanya nama sederhana. Yang Haoyu melindungi kehormatan kuil ksatria dengan kekuatannya, energi spiritual internalnya mencapai 568.000 melampaui 420.000 Li Zhengxi dengan selisih yang besar. Pada akhirnya, kuil ksatria melampaui total poin kuil penyihir sebesar 120.000. Setelah tahap ini, peringkat kedua kuil pasti akan berubah. Bright Glimmer of Hope adalah yang terakhir pergi. Chen Ying'er yang energi spiritual internalnya mencapai 170.000 adalah yang pertama pergi. Chair, yang energi spiritual internalnya mencapai 190.000 adalah yang berikutnya pergi. Pada titik ini, banyak orang diam-diam menghela nafas dalam hati. Bagaimanapun, pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope ini masih muda. Mereka benar-benar tidak dapat membangun dominasi apapun dalam kontes energi spiritual ini. Akhirnya tiba giliran Long Haon. Dia adalah satu-satunya titik terang yang dimiliki Bright Glimmer of Hope, berkat Heart of Eternity. Energi spiritual internalnya menembus 300.000, sebelum menyelesaikan di atas 310.000. Berkat pertandingan dan pemahaman beberapa hari ini, budidaya Long Haon telah berkembang sampai batas tertentu. Jika ekstra 90.000 Heart of Eternity tidak dihitung, energi spiritual internalnya akan mencapai sekitar 220.000. Pada akhirnya, hasil dari ketiganya berjumlah lebih dari 570.000. Kali ini, keunggulan bonus usia menjadi sorotan. Long Haon berusia 25 tahun, Chair 24 dan Chen Ying'er 28. Ini menambahkan lebih dari 233.000 ke total energi spiritual mereka. Ini memberi mereka jumlah akhir lebih dari 800.000.
Lucunya, mungkin karena kedekatan dengan dewa keberuntungan, meskipun total energi spiritual mereka di bawah kuil spiritual, itu masih melampaui kuil imam, dan hanya 13 poin tidak kurang. Akhirnya, kuil ksatria adalah nomor satu yang tidak kontroversial dalam kontes energi spiritual tertinggi, diikuti oleh kuil mage, kuil spiritual, secerca harapan, kuil imam, kuil asasin, dan kuil prajurit. Setelah tahap ini dihentikan, terjadi variasi pada peringkat. Berdasarkan aturan, nomor 1 memperoleh 200 poin, nomor 2 memperoleh 150, nomor 3 memperoleh 120, nomor 4 memperoleh 90, nomor 5 memperoleh 60, dan yang terakhir memiliki tidak ada. Karena penambahan Bright Glimmer of Hope, 6 sisi menjadi 7, dan dengan demikian angka 6 akan mendapatkan 30 poin, dan yang terakhir tidak ada. Jadi, peringkatnya adalah sebagai berikut, Bright Glimmer of Hope 442, Night Temple 280, Mage Temple 255, Spiritual Temple 178, Priest Temple 120, Assassin Temple 64. Meskipun Bright Glimmer of Hope hanya nomor 4 dari tahap ini, karena keuntungan luar biasa mereka dari tahap pertama, mereka masih memiliki keunggulan besar. Sementara kuil ksatria menyalip kuil penyihir, kuil prajurit tetap yang paling menyedihkan. Meskipun 2 putaran kompetisi sebelumnya cukup menegangkan, peringkat sebenarnya hanya akan ditentukan pada pertemuan besok. Itu karena putaran ketiga kompetisi, kontes domain, adalah yang paling berharga dalam hal poin. Berdasarkan aturan, nomor 1 akan mendapatkan lebih dari 500 poin. Dan lebih jauh lagi, sekarang ini bukan kontes 6 sisi karena penambahan Bright Glimmer of Hope pihak ketujuh. Angka-angka itu sangat mungkin berakhir lebih tinggi sampai batas tertentu. Pertandingan ini akan sangat mungkin mencakup beberapa pergantian peristiwa. Setelah semua, kelompok Longhaon hanya memiliki keunggulan sekitar 150% dibandingkan dengan kuil ksatria. Jadi di akhir kompetisi hari ini, Longhaon buru-buru membawa rekan-rekannya kembali ke markas aliansi. Lin Xin belum kembali? Longhaon bertanya pada Sima Xian. Sima Xian menggelengkan kepalanya, belum. Dia memberitahu saya tadi malam bahwa dia akan mencari kakeknya untuk belajar sihir, dan tidak memberikan kabar apapun sejak itu. Longhaon mengangguk ringan, samar-samar bisa menebak apa yang Lin Xin ingin pelajari. Karena tidak perlu baginya di tahap kedua dan ketiga, ketidakhadiran Lin Xin tidak berpengaruh pada aliran kompetisi. Kapten, biarkan aku naik besok. Wang Yuanyuan melamar dengan tegas. Chen Ying'er segera bertanya dengan cemas, Yuanyuan, kamu tidak bisa berencana untuk memperebutkannya denganku. Tahap ketiga ini memungkinkan penggunaan peralatan, jadi dengan jubah suci spiritual saya pasti tidak akan menderita kerugian. Dalam kompetisi domain ketiga, masing-masing pihak harus mengirim 3 orang, yang semuanya harus menjadi pusat kekuatan pemilik domain. Bright Glimmer of Hope memiliki 4 di antaranya Longhaon dan Chair pasti akan dikirim. Jadi, kursi ketiga secara alami dipilih di antara Wang Yuanyuan dan Chen Ying'er. Kemenangan dengan margin besar, Karena kompetisi individu sebelumnya, tingkat energi spiritual dipahami sampai batas tertentu dari pertemuan timbal balik. Jadi energi spiritual ini tidak terlalu menegangkan. Sebagai juara kompetisi individu, pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope akan menjadi yang terakhir muncul. Ini adalah salah satu keuntungan yang mereka peroleh. Seperti kompetisi individu, kontes energi spiritual tidak mengizinkan penggunaan peralatan apapun atau pil penambah, setiap orang harus mengandalkan kekuatan masing-masing. Sebanyak 21 individu sudah membentuk lingkaran di sekitar pilar kristal. Sebagai ketua wasit, Chen Zidian berdiri paling dekat dengan sisi pilar kristal. Semua orang harus melalui pemeriksaannya terlebih dahulu, jadi curang sama sekali tidak mungkin selama yang berjaga adalah dia. Chen Zidian menunjukkan kepada kepala kuil prajurit Qiu Yonghao, berdasarkan peringkat putaran pertama, pengukuran energi spiritual akan dilakukan dengan urutan terbalik dari peringkat kompetisi pertama. Kuil prajurit akan pergi lebih dulu. Qiu Yonghao mengangguk, dan melangkah maju untuk diukur bersama 2 pembangkit tenaga listrik kuil prajurit.
Dalam hal kekuatan global, kuil prajurit adalah yang terlemah dari 6 kuil. Tetapi mereka memiliki populasi terbesar di antara 6 kuil besar, bagaimanapun juga, standar untuk menjadi seorang pejuang cukup rendah. Kyu Yonghao adalah yang pertama melangkah maju, mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di pilar kristal. Segera, kristal transparan berubah menjadi warna lain. Warna merah muncul dari dasar pilar kristal, perlahan naik, mencapai ketinggian sekitar 33 meter, sekitar 1/10 pilar. Kemudian warnanya berubah menjadi oranye, dan terus naik hingga mencapai 33 meter lagi dan menjadi kuning. Warna-warna di dalam pilar kristal mulai melambat dalam peningkatannya, saat penampilan Kyu Yonghao menjadi sangat berat, dahinya bercucuran keringat. Dari perbedaan warna, merah berhubungan dengan 100.000 energi spiritual, oranye untuk 100.000 energi spiritual lainnya. Fakta bahwa dia telah mencapai area kuning menandakan bahwa energi spiritual Kyu Yonghao telah melampaui 200.000. Usianya sudah melewati 100 tahun, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk percobaan ini. Akhirnya, warna di dalam pilar kristal berhenti naik setelah lebih dari setengah area kuning, kemudian batang Kyu Yonghao berhenti naik. Menghela nafas ringan, Kyu Yonghao akhirnya santai, saat angka emas yang sangat besar muncul, melayang di atas pilar kristal. 271.364. Ini adalah total energi spiritual Kyu Yonghao. 2 pembangkit tenaga listrik lainnya dari kuil prajurit datang berikutnya. Tingkat kultivasi mereka masih cukup jauh di belakang Kyu Yonghao, dan mereka belum menjadi pusat kekuatan pemilik domain. Keduanya sekitar 200.000. Akhirnya dengan tambahan bonus usia, kuil prajurit mencapai total 694.160 poin. Hasil ini sedikit mengecewakan. Setelah kuil prajurit datanglah kuil pembunuh. Situasi mereka menjadi sedikit lebih baik, total energi spiritual mereka mencapai 783.200, yang benar. Kuil spiritual yang telah memperoleh total 58 poin sedikit di bawah 60 atau lebih dari kuil imam, menjadikan mereka pihak ketiga yang pergi. Berkat tampilan yang kuat dari kepala mereka Chen Hongyu, mereka memiliki total energi spiritual akhir mencapai 832.241, jauh di atas 2 kuil sebelumnya. Kuil imam benar-benar sedikit beruntung pada tes setara putaran pertama mereka, dan tidak memiliki banyak dominasi di tahap kedua ini. Pada akhirnya, total energi spiritual mereka hampir mencapai 800.000-an, tetapi cukup di bawah kuil spiritual. Sejauh ini, peringkat 4 kuil telah diselesaikan. Sekarang hanya kuil penyihir, kuil ksatria, dan pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope yang belum pergi. Semua tahu bahwa kesempatan sebenarnya untuk mencapai kemenangan telah datang. Tidak ada yang optimis tentang Bright Glimmer of Hope dalam peringkat penghitungan energi spiritual. Meskipun mereka memiliki keuntungan dari usia mereka, tidak mungkin kekuatan total mereka akan bertambah hingga 900.000 atau lebih, jadi satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah siapa dari kuil penyihir atau kuil ksatria yang akan ditempatkan di atas yang lain. Kuil penyihir memiliki Li Zhengxi, Mo Weo, dan penyihir dengan pertahanan terbesar, dan mengendalikan domain elemen bumi. Penyihir kegelapan Mowu dan penyihir bumi sama-sama mendekati 300.000. Ditambah lagi bahwa mereka berusia di bawah 100 tahun, dan mendapatkan beberapa bonus, kuil penyihir sudah mencapai hampir 610.000 setelah mereka berdua lewat. Li Zhengxi adalah orang terakhir yang berangkat. Di dalam pilar kristal naik beberapa warna. Merah, jingga, kuning, hijau, hingga akhirnya masuk ke area biru. Meskipun banyak orang telah menebak-nebak tingkat kultivasi Li Zhengxi, mereka masih bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Ini berarti energi spiritual internalnya sudah di atas 400.000. Akhirnya, pilar berhenti di area hijau. Energi spiritual Li Zhengxi lebih dari 420.000, dan menambahkan bahwa skor dari 2 penyihir lainnya, kuil penyihir telah melampaui 1 juta, mencapai 1.007.423. Bisakah kuil ksatria melampaui kuil penyihir? Kuil ksatria memberi mereka respons yang kuat dengan sangat cepat.
3 kuil ksatria tidak termasuk satria surgawi Long Tianyu, tetapi berada di bawah pimpinan Yang Haoyu, ditambah perisai utama kuil ksatria itu, dan orang yang berhasil mencapai 6 besar. Saat ketiga ksatria itu berdiri, kulit Li Zhengxi segera menjadi pemandangan yang jauh lebih tidak sedap dipandang untuk dilihat. Ultimate Shield adalah yang pertama naik, energi spiritualnya tetap pada 320.600 detik. Ksatria yang berhasil mencapai 6 besar adalah yang kedua pergi, energi spiritualnya tetap pada 332.800 detik. Akhirnya tiba giliran Yang Haoyu. Dia dengan tenang mendekati pilar kristal, mengangkat tangan kanannya untuk menyentuhnya dengan ringan. Sebuah adegan mengejutkan muncul. Warna pilar melonjak sekaligus, merah, oranye, kuning, hijau, biru, hingga akhirnya memasuki area Pyrrhus. Nomor 1 dari aliansi kuil. Itu sama sekali bukan hanya nama sederhana. Yang Haoyu melindungi kehormatan kuil ksatria dengan kekuatannya, energi spiritual internalnya mencapai 568.000, melebihi 420.000 Li Zhengxi sejauh ini. Pada akhirnya, kuil ksatria melampaui total poin kuil penyihir sebesar 120.000. Setelah tahap ini, peringkat kedua kuil pasti akan berubah. Bright Glimmer of Hope adalah yang terakhir pergi. Chen Ying'er yang energi spiritual internalnya mencapai 170.000 adalah yang pertama pergi. Chair, yang energi spiritual internalnya mencapai 190.000 adalah yang berikutnya pergi. Pada titik ini, banyak orang diam-diam menghela nafas dalam hati. Secercah harapan yang cerah dari pasukan perburuan iblis ini masih muda. Mereka benar-benar tidak dapat membangun dominasi apapun dalam kontes energi spiritual ini. Akhirnya tiba giliran Long Haon. Dia adalah satu-satunya titik terang yang dimiliki Bright Glimmer of Hope, berkat Heart of Eternity. Energi spiritual internalnya menembus 300.000, sebelum berhenti di 310.000. Berkat pertandingan dan pemahaman beberapa hari ini, budidaya Long Haon telah berkembang sampai batas tertentu. Jika ekstra 90.000 Heart of Eternity tidak diperhitungkan, energi spiritual internalnya akan mencapai sekitar 220.000. Akhirnya, hasil dari ketiganya berjumlah lebih dari 570.000. Kali ini, keunggulan bonus usia menjadi sorotan. Long Haon berusia 25 tahun, Chair 24 dan Chen Ying'er 28. Ini menambahkan lebih dari 233.000 ke total energi spiritual mereka. Ini memberi mereka jumlah akhir lebih dari 800.000. Yang lebih lucu adalah, mungkin karena kedekatan dengan Dewa Keberuntungan, meskipun total energi spiritual mereka di bawah kuil spiritual, itu masih melampaui kuil imam, dan hanya 13 poin tidak lebih. Akhirnya, kuil ksatria adalah nomor 1 yang tidak kontroversial dalam kontes energi spiritual tertinggi, diikuti dengan kuil mage, kuil spiritual, secercah harapan, kuil imam, kuil asasin, dan kuil prajurit. Setelah tahap ini dihentikan, terjadi variasi pada peringkat. Berdasarkan aturan, nomor 1 memperoleh 200 poin, nomor 2 memperoleh 150, nomor 3 memperoleh 120, nomor 4 memperoleh 90, nomor 5 memperoleh 60, dan yang terakhir memiliki tidak ada. Karena penambahan Bright Glimmer of Hope, 6 sisi menjadi 7, dan dengan demikian angka 6 akan mendapatkan 30 poin, dan yang terakhir tidak ada. Jadi peringkatnya adalah sebagai berikut, Bright Glimmer of Hope 442, Night Temple 280, Mage Temple 255, Spiritual Temple 178, Priest Temple 120, Assassin Temple 64. Meskipun Bright Glimmer of Hope hanya nomor 4 dari tahap ini, karena keuntungan luar biasa mereka pada tahap pertama, mereka masih memiliki keunggulan besar. Sementara kuil ksatria menyalip kuil penyihir, kuil prajurit tetap yang paling menyedihkan. Meskipun 2 putaran kompetisi sebelumnya cukup menegangkan, peringkat sebenarnya hanya akan ditentukan pada pertemuan besok. Itu karena putaran ketiga kompetisi, kontes domain, adalah yang paling bernilai dalam hal poin. Berdasarkan aturan, nomor 1 akan mendapatkan lebih dari 500 poin. Dan lebih jauh lagi, sekarang ini bukan kontes 6 bagian dengan tambahan Bright Glimmer of Hope pihak ketujuh,
angka-angka itu sangat mungkin akan bertambah lebih tinggi sampai batas tertentu. Pertandingan ini kemungkinan besar akan mencakup beberapa pergantian peristiwa, bagaimanapun juga, kelompok Longhaon hanya memiliki sekitar 150% keuntungan dibandingkan dengan kuil Ksatria. Jadi di akhir kompetisi hari ini, Longhaon buru-buru membawa rekan-rekannya kembali ke markas aliansi. Lin Xin belum kembali? Longhaon bertanya kepada Sima Xian. Sima Xian menggelengkan kepalanya, belum. Dia memberitahu saya tadi malam bahwa dia akan mencari kakeknya untuk belajar sihir, dan tidak memberikan kabar apapun sejak itu. Longhaon mengangguk ringan, samar-samar bisa menebak apa yang Lin Xin ingin pelajari. Dan karena dia tidak membutuhkannya di tahap kedua dan ketiga, ketidakhadiran Lin Xin tidak mempengaruhi jalannya kompetisi. Kapten, biarkan aku naik besok. Wang Yuanyuan melamar dengan tegas. Chen Ying'er segera mendesak, Yuanyuan, kamu tidak bisa berencana untuk memperebutkannya denganku. Tahap ketiga ini memungkinkan penggunaan peralatan, jadi dengan jubah suci spiritual saya pasti tidak akan menderita kerugian. Dalam kompetisi domain ketiga, masing-masing pihak harus mengirim 3 orang, yang semuanya harus menjadi pusat kekuatan pemilik domain. Bright Glimmer of Hope memiliki 4 di antaranya Longhaon dan Cair pasti akan dikirim. Jadi kursi ketiga secara alami dipilih di antara Wang Yuanyuan dan Chen Ying'er. Chapter 717. Dipimpin dengan Marin Besar, 2. Kedua gadis ini biasanya bergaul dengan sangat baik, tetapi mau tidak mau mereka berselisih sekarang. Longhaon tertawa dan berkata, jangan membantah. Biarkan saya membuat analisis, dengan cara ini Anda berdua harus sepakat tentang siapa yang harus kami kirim. Tahap pertama dan kedua kompetisi sama-sama untuk mengevaluasi kekuatan individu. Dan itu hanya kekuatan murni seseorang, tanpa memperhitungkan peralatan apapun. Itu adalah evaluasi kekuatan murni dari pertemuan Agung Kuil. Tahap selanjutnya adalah untuk mengevaluasi kekuatan secara keseluruhan. Jadi peralatan diperbolehkan dalam 2 tahap terakhir, yang dengan demikian mencerminkan tingkat sumber daya 6 kuil besar juga. Pesaing terbesar masih kuil penyihir dan kuil Ksatria. Dalam pertempuran domain ketiga, kami hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah menjadi juara terakhir. Hah? Karena deklarasi Longhaon, setiap orang memiliki perasaan aneh, karena mereka sebenarnya tidak begitu percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Sebuah domain berasal dari kekuatan seseorang, jadi bahkan jika mereka memiliki beberapa alat surgawi yang mereka miliki, jaminan apa yang bisa mereka miliki di depan akumulasi sumber daya 6 kuil besar yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun? Longhaon melanjutkan, tahap terakhir adalah turnamen pertarungan tim. Meskipun kami sebagian besar cukup baik dalam hal peralatan, itu tidak berlaku untuk semua orang. Secara khusus, peralatan Wen Zhao, Duan Yi, dan Brother Zhang agak kurang. Jadi kita harus mengandalkan sinergi antara semua panggilan kita dalam pertarungan tim, meskipun saya tidak memiliki keyakinan mutlak untuk bisa meraih kemenangan. Tapi, pertempuran domain adalah yang paling kaya. Kita tidak boleh menyerah untuk yang satu ini. Pertempuran domain adalah kontes domain murni, serta tampilan domain yang cocok. Persyaratan pertama adalah bahwa domain yang berhadapan tidak boleh saling berbenturan, tetapi harus saling melengkapi. Secara relatif, atribut cahayaku dan domain pemurnian cair cukup sinergis. Tapi domain darah Yuanyuan dan domain pemurnian cair bertentangan sampai batas tertentu. Meskipun domain dewa binatang Ying'er tidak dapat menghasilkan kombinasi sinergis dengan milik kita, setidaknya itu tidak akan bertentangan. Menambah dorongan jubah spiritual suci itu, dia yang paling cocok untuk bergabung dengan kami dalam pertempuran. Setelah penjelasan Longhaon, Wang Yuanyuan langsung kecewa, sementara Chen Ying'er tersenyum padanya. Han Yu berkata, Bos, karena pertempuran domain besok sangat penting, bukankah kita harus berlatih untuk itu? Longhaon menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Jangan khawatir, saya sangat percaya diri. Adapun dari mana kepercayaan ini berasal, biarkan saya menyimpan ketegangan untuk saat ini. Kamu akan mengerti besok. Mencapai titik ini, dia mengungkapkan senyum misterius. Bukannya dia tidak ingin mengungkapkannya,
tetapi jika rahasia ini bocor, beberapa perubahan pasti akan muncul dalam ekspresi rekan-rekannya. Meskipun metode itu tidak bisa disebut curang, tidak membiarkannya diketahui oleh terlalu banyak adalah yang terbaik. Keesokan paginya, ketika mereka pergi ke stadion besar aliansi, Lin Xin masih belum kembali. Long Haon tidak mengirim yang lain untuk mencarinya. Meskipun Lin Xin memiliki watak emosional, dia masih dapat diandalkan. Dia percaya bahwa dia pasti akan kembali untuk kompetisi tim besok. Setelah beberapa hari perbaikan, semua proyektor ajaib di Stadion Agung Aliansi kembali ke kondisi terbaiknya. Jarak antara markas Aliansi dan Stadion Agung Aliansi sangat dekat. Melewati lorong di pintu masuk para pejuang, pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar dan secercah harapan berjalan menuju stadion. Area di luar tembok sudah lama dipenuhi orang. Saat melihat kelompok Long Haon, sorakan segera datang dari mereka. Secercah harapan, secercah harapan. Masa tidak dalam kekacauan, meskipun mereka banyak, teriakan mereka seragam, dan ekspresi fanatik di wajah mereka dan sorak-sorai mereka lebih antusias daripada pembangkit tenaga listrik manapun yang bersaing. Hari-hari ini, kuil Ksatria dengan sengaja menyebarkan berita tentang pencapaian secercah harapan dari pasukan perburuan iblis ke seluruh kota suci serta setiap kota dan desa di aliansi kuil. Catatan mereka membunuh dewa iblis, intervensi mereka dalam perang suci, dan yang lebih penting, bahwa mereka adalah pasukan pemburu iblis pertama yang menghancurkan pilar dewa iblis. 2 pilar dewa iblis telah dihancurkan di tangan mereka. Bahkan manusia yang paling sedikit mengetahui tentang iblis tahu bahwa 72 pilar dewa iblis adalah akar mereka. Era kegelapan telah berlangsung selama lebih dari 6.000 tahun, sementara pilar dewa iblis tidak pernah dihancurkan. Apa artinya berita bahwa Bright Glimmer of Hope telah menghancurkan 2 dari mereka? Itu berarti harapan. Merasakan sorakan massa, setiap anggota yang merupakan Bright Glimmer of Hope penuh semangat. Demi aliansi, demi memimpin semua umat manusia di jalan keluar dari kegelapan, mereka harus bertarung dengan berani, dan menjadikan diri mereka lebih kuat. Setelah menginjak ke stadion besar aliansi, Long Haon mengangguk ke yang lain sebelum berjalan bersama Chair dan Chen Ying'er. Mereka tiba cukup awal. Di dalam lapangan, satu-satunya yang hadir adalah mereka yang berasal dari kuil spiritual dan kuil imam. Kuil lainnya belum tiba. Pemimpin tim kuil spiritual dan kuil imam adalah Chen Hongyu dan Penatua Ling. Long Haon mengangguk kedua sebelum menyapa mereka. Penatua Ling membalas senyuman, dan Chen Hongyu mendengus. Dia tampak masih tidak senang karena kalah dari Long Haon. Chen Hongyu berkomentar dengan sedih, "Kakek, untuk apa kamu mendengus? Jangan bilang kamu tidak bisa menanggung kerugian pada usia ini." Chen Hongyu memelototinya, benar-benar seorang gadis seusia. "Kamu gadis, tidak memberikan kontribusi untuk kuil spiritual kami adalah satu hal, tetapi sekarang kamu membantu orang luar dalam mengalahkan kakekmu." Chen Ying'er tersenyum, sebelum berlari ke sisi Chen Hongyu dan dengan genit meraih tangannya, serta menarik janggutnya sesekali. Karena ini Chen Hongyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, wajahnya mereda, saat dia mengucapkan beberapa kalimat di telinga Chen Ying'er. Chen Ying'er berkomentar dengan bangga, "Saya tahu itu, Anda memiliki mulut yang tajam tetapi hati yang lembut. Anda memiliki niat yang jelas baik, tetapi tidak akan mengungkapkannya dengan benar. Saya tahu bahwa kakek memperlakukan saya dengan sangat baik." Chen Hongyu dengan tegas berkata, "Ini tidak baik untukmu, tapi memikirkan masa depan kuil spiritual kita. Anda gadis, sama seperti sebelumnya. Kamu sudah dewasa, jadi ingat tugasmu." "Ya." Chen Ying'er berdiri tegak dan memberi salam. Tapi ketika dia berbalik untuk berlari kembali ke sisi Long Haon, wajahnya yang tertawa jenaka mengkhianati pikirannya yang sebenarnya. Bagaimanapun, dari masa kecilnya hingga sekarang dia tidak pernah benar-benar takut pada Chen Hongyu. Chen Hongyu menggelengkan kepalanya dengan perasaan tak berdaya. Tidak peduli apa, keputusan yang sudah dibuat tidak dapat diubah lagi. Dari kelihatannya, cucu perempuanku tersayang ini tidak akan pernah bisa memimpin Bright Glimmer of Hope. Tidak lama kemudian, para pesaing dari kuil lain juga ada di sana. Individu yang berpartisipasi sedikit berbeda dari kemarin, tetapi perbedaannya tidak besar,
dan medannya juga tidak banyak berubah. Pilar kristal panjang kemarin sudah tidak ada lagi, digantikan oleh bola kristal besar. Bola kristal ini berdiameter 5 meter. Ditempatkan di tengah lapangan, ternyata kolosal. Di alasnya tampak patung-patung yang terbuat dari batu-batu berharga. Bola kristal itu sendiri berwarna biru muda, dan memancarkan gelombang energi spiritual yang samar dari dalam. Long Haon diberitahu sebelumnya oleh kakeknya bahwa bola kristal ini disebut Saint Beat, alat surgawi di luar alat surgawi. Terbuat dari kristal khusus, itu bisa menghasilkan masukan energi spiritual yang sangat besar. Setelah direnovasi dengan formasi sihir, bagian dalamnya menjadi sangat stabil, menunjukkan kemampuan asimilasi unsurnya. Sederhananya, Saint Beat ini adalah alat divine yang menjelma elemental obliterating halo. Itu memiliki kemampuan yang mirip dengan elemental obliterating halo yang dirilis di permukaannya, dan bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan berhasil menembusnya. Tetapi toleransinya yang sangat besar terhadap energi spiritual menyebabkan ketahanan fisik yang agak lemah. Saint Beat memiliki kegunaan praktis, dengan kontrol yang cukup, seseorang dapat menggunakannya dalam pertempuran untuk kekuatan menelan mantra terlarang. Kepala aliansi adalah orang-orang yang mengendalikannya sepanjang sejarah, tetapi, karena perselisihan internal antara 6 kuil besar, meskipun Saint Beat memiliki khasiat penting, karena nilai simbolisnya, itu tidak diizinkan untuk membawanya keluar dalam perang suci. Itu hanya bisa berfungsi sebagai sarana pertahanan terakhir untuk kota suci. Kekuatan mental Long Haon yang luar biasa, ketika berdiri di samping Saint Beat, dia diam-diam merasakan perubahan di dalamnya. Sangat cepat, wajahnya sekarang terlihat kaget. Itu karena dia tidak bisa merasakan pancaran energi spiritual dari manik-manik itu. Tetapi ketika indranya pulih, itu akan ditelan oleh Saint Beat ini. Dengan kata lain, itu bisa menelan tidak hanya energi spiritual, tetapi bahkan kekuatan mental juga. Ketika kekuatan mental Long Haon yang kaya dan kuat berhasil masuk, dengan perasaan memasuki tahta yang luas. Ketika digunakan dengan tepat, Saint Beat ini pasti akan sangat efektif melawan musuh yang tidak terduga. Misalnya ketika Long Haon ditangkap oleh Dewa Setan Deep Vision S Deep Vision Godly Pool, Saint Beat ini bisa membatalkannya, dan bahkan menimbulkan kerusakan serius pada Demon God of Deep Vision. Sementara Long Haon berada di tengah-tengah merenungkan Saint Beat, kepala wasit Chen Zidian berjalan. Melirik 21 orang di sekitar Saint Beat, dia mengangguk, apakah kalian semua siap? Long Haon kembali ke akal sehatnya, dan menjawab bersama yang lain, siap. Chen Zidian menyatakan, kalau begitu mulailah. Tangan kanannya menepuk Saint Beat, esensi cahaya lembut dituangkan ke dalam, langsung mengubahnya menjadi warna emas muda, perlahan muncul dari dasarnya. Long Haon kemudian menyadari bahwa pedestal itu sebenarnya bukan untuk memperkuat Saint Beat, tetapi untuk membatasinya. Ketika Saint Beat naik, kekuatan menelan yang menakutkan muncul dari dalamnya. Long Haon akhirnya mengerti sekarang mengapa Saint Beat digunakan dalam pertempuran domain. Itu karena jika seseorang tidak menggunakan domain, energi spiritual ke dalam tubuhnya akan ditelan oleh Saint Beat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dari kelihatannya, Saint Beat benar-benar lebih menakutkan daripada alat surgawi lainnya yang pernah dia temui sebelumnya. Chapter 718. Kemenangan Marin Besar, 3. Gelombang energi spiritual tirani beredar di udara saat Long Haon melangkah maju, membentuk segitiga dengan Chair, Chen Ying-er, dan dirinya sendiri. Sementara itu, kecemerlangan gerimis keluar dari tubuhnya, menyelimuti mereka bertiga. Kedua tangan terulur di depannya, cahaya keemasan domain Dewa Cahaya segera dituangkan ke dalam Saint Beat. Sebuah fenomena misterius muncul kemudian. Ketika domainnya bersentuhan dengan Saint Beat, kekuatan menelannya segera melemah secara signifikan. Saint Beat kemudian berubah menjadi warna emas. Pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar semuanya menuangkan domain mereka sendiri ke dalam Saint Beat, dan segera, di bawah dorongan domain yang kuat, itu melepaskan warna cemerlang, diterangi dengan terang. Namun, Long Haon sangat cepat memiliki perasaan tertekan. Tekanan ini berasal dari Saint Beat, yang melepaskan kekuatan penyerapan yang kuat.
Satu-satunya manfaat adalah bahwa sementara kekuatan domainnya dituangkan ke dalam Saint Beat, kekuatan mental Long Haon melakukan perjalanan melalui itu selain itu. Dengan cara ini, dia memiliki jalan keluar. Dengan kata lain, jika dia tidak dapat menahan kekuatan menelan ini lagi, dia bisa kapan saja mengendalikan wilayahnya sendiri untuk melepaskan diri dari Saint Beat. Tapi, melakukan itu berarti eliminasinya dari pertempuran domain. Long Tianying pernah memberitahu dia bahwa jika wilayahnya harus memisahkan diri, dia akan menderita kekuatan dampak dari domain lain di dalam Saint Beat, dan langsung meninggalkan area Saint Beat, berhenti untuk kembali. Tekanan yang ditimbulkan Saint Beat pada Long Haon tidak begitu luar biasa. Domain Dewa Cahayanya mencapai tingkat yang sangat tinggi dan memiliki kontrol otomatis yang sangat kuat. Jadi meskipun tekanan Saint Beat hadir, itu hanya menyebabkan konsumsi energi spiritualnya dan tidak lebih. Tekanan yang lebih besar sedang menuju pembangkit tenaga listrik lain dari 6 kuil besar. Di dalam Saint Beat adalah hamparan besar ruang kacau. Setelah domain masuk ke dalam, mereka hanya bisa dikontrol untuk mengungsi atau tinggal, dan tidak bisa menyerang atau bertahan saat berada di dalam. Jadi, 21 domain berada di tengah-tengah perjuangan satu sama lain di dalam manik-manik. Pada saat ini, koordinasi tampak sangat penting. 3 domain dari masing-masing sisi harus masuk bersama tanpa perbedaan, dan ketika masuk ke dalam, tetap terhubung. Saat berada di dalam, koneksi ini akan tetap ada selama durasi. Cair dan Chen Ying-er memperkuat domain mereka sendiri. Domain pemurnian cair hampir seketika bercampur dengan domain Dewa Cahaya Long Haon, dan domain Dewa Binatang Chen Ying-er mengelilingi domain mereka. Kekuatan besar spiritual Saint Robe terwujud tanpa keraguan. Saat ini, domain yang dihasilkan dari kesatuan ketiganya di dalam Saint Beat tampak seperti monster, diisi di dalam dengan kekuatan suci dan pemurnian, dan banyak sekali binatang buas yang mengelilingi mereka di luar. Tidak peduli domain kuil lain mana yang akan menyerang, itu akan segera ditolak dan mempertahankan kejutan yang cukup kuat. Jangan lupa bahwa sekarang, kelompok Long Haon ini memiliki akses penuh ke peralatan mereka. Cair secara alami menggunakan sabit dari Dewa Kematian, dan kekuatan destruktif Domain of Purification-nya memperoleh peningkatan kekuatan beberapa kali lipat. Jubah spiritual Saint Chen Ying-er memberinya energi spiritual yang hampir tak terbatas. Dalam ketahanan pertempuran, bahkan Long Haon dan Heart of Eternity-nya tidak akan cocok dengannya. Adapun Long Haon, ia dilengkapi sepenuhnya, dengan Golden Foundation Armor pada dirinya, dan Unicorn Surgawi di belakang. Jika bukan karena pertimbangan kekuatan tiraninya yang berlebihan, karena takut itu akan mempengaruhi perpaduan 3 domain mereka, dia bahkan akan memanggil Hao Yue. Dorongan terbesar Long Hao Chen tidak datang dari Unicorn Surgawi atau armor Yayasan Emas, tetapi dari perisai siput surgawi matahari dan bulan di tangan kanannya. Cahaya warna-warni yang lembut terpancar dari Divine Snail Shield of Sun and Moon, meningkatkan semua aspek dari Light God domain miliknya. Energi spiritual suci dari Divine Snail Shield sama murninya dengan Long Haon, dan lebih jauh lagi ia memiliki kekuatan pertahanan yang ekstrim. Di bawah efek peningkatannya, fusi domain 3 kelompok Long Haon menjadi sangat stabil. 3 alat surgawi untuk 3 individu adalah tampilan yang sangat langka, bahkan untuk 6 kuil besar. Yang paling penting dalam pertempuran domain bukanlah serangan seseorang tetapi pertahanan seseorang. The Holy Beat menjadi ruang kekacauan, tidak ada yang bisa mengendalikan serangan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memperkuat pertahanan mereka sejauh mungkin, untuk bertahan selama mungkin di dalam Saint Beat, sehingga mendapatkan peringkat yang lebih baik. Dengan peralatan resmi, kartu truf 6 kuil besar mulai terlihat. Partisipasi kuil Ksatria dalam pertempuran ini secara mengesankan dipimpin oleh Long Tianying, dengan Yang Haoyu di sisinya, serta Ksatria perisai tertinggi. Tahta surgawi Long Tianying jelas merupakan alat surgawi, Yang Haoyu mendapat bantuan binatang mitologi langit berbintang, yang juga mencapai tingkat alat surgawi. Ksatria perisai tertinggi juga memiliki perisai besar di tangannya, panjang 3 meter dan lebar 2 meter, perisai pagoda yang mengerikan memancarkan kilau emas gelap. Sebuah lingkaran cahaya warna-warni berkedip di tengah-tengah emas gelap itu. Perisai peringkat alat surgawi.
Ini adalah pertama kalinya Long Haon melihat perisai peringkat alat surgawi lain dari perisai siput surgawinya sendiri. Sekarang, ketiga ksatria semua memiliki alat suci mereka sendiri dalam pertempuran domain ini, dan lebih jauh lagi, tahta surgawi menjadi objek yang terkenal di aliansi kuil, bukan hanya alat surgawi, tetapi lebih dari itu satu set khusus. Saat ini, domain yang paling mendominasi di Saint Beat adalah tiga ksatria ini. Energi spiritual mereka berjumlah lebih dari 1 juta, mereka memiliki 3 alat surgawi, dan Yang Haoyu terkuat di barisan mereka. Penambahan elemen-elemen ini menempatkan ketiga ksatria ke posisi yang tak terkalahkan. Dibandingkan dengan penyatuan domain mereka, domain pihak lain jelas tidak cocok. Hanya yang kedua setelah kuil ksatria adalah kuil mage. 3 penyihir melambaikan tongkat di masing-masing tangan mereka, dengan tongkat hijau Li Zhengzi melepaskan kilau warna-warni juga, tanda alat surgawi. Sementara itu, hal yang sama berlaku untuk jubah sihir hijaunya, yang mengatakan bahwa dia memiliki setidaknya 2 alat surgawi pada dirinya sendiri. Tetapi kedua pembantunya tidak memiliki alat surgawi, keduanya dibalut set peralatan tingkat epik, yang masih memberikan dorongan yang cukup bagus. 3 penyihir dan ksatria memiliki kekuatan yang berbeda. Setelah domain mereka memasuki Saint Beat, mereka tidak memiliki keuntungan apapun, tetapi terus melantunkan mantra dari awal hingga akhir. Berkat tingkat kekuatan mental Long Haon yang cukup besar, sambil mengendalikan domain sisinya, dia juga menyelidiki perubahan dari domain bersatu lainnya, menemukan bahwa ketika ketiga penyihir terus melantunkan, domain sisi kuil mage dengan cepat berintegrasi, menjadi lebih dan lebih integral, dan menunjukkan jejak naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kuil penyihir yang luar biasa. Mereka memanfaatkan fitur sihir untuk membuat 3 domain mereka menjadi domain semacam sihir kacau. Tidak heran Li Zhengzi begitu berani, mereka benar-benar telah membuat persiapan sebelumnya. Kuil lainnya semuanya memiliki fitur mereka sendiri, tetapi agak kurang dibandingkan dengan kuil penyihir dan kuil ksatria. Yang paling menyedihkan adalah kuil prajurit. Dari kelihatannya, kuil prajurit masih memiliki fondasi yang bagus. Di bawah kepemimpinan Qiu Yonghao, ketiga prajurit yang berpartisipasi ini bahkan tidak memiliki satupun peralatan tingkat epik, semuanya mengenakan peralatan tingkat legendaris. Ini jelas menyedihkan, karena pada kenyataannya, mereka adalah perwakilan dari kekuatan kuil prajurit. Jadi pihak kuil prajurit jelas merupakan yang terlemah dari 7 serikat domain. Tetapi karena ketajaman domain inten pedang Qiu Yonghao, mereka masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Long Haon tidak sedikit khawatir, memiliki senyum tenang di wajahnya, melakukan kontrol atas wilayah yang dilepaskan dari domain pihak mereka. Karena domain Dewa Binatang Chen Ying-er adalah yang terluar, konsumsi energi spiritualnya jauh lebih tinggi daripada Long Haon dan Chayar, tetapi berkat jubah suci spiritual yang luar biasa, ini bukan masalah untuk saat ini. Sementara itu, memiliki perlindungan Chen Ying-er membuat konsumsi energi spiritual Long Haon dan Chayar serendah mungkin. Chen Hongyu dan 2 rekannya merasakan sedikit ketidakberdayaan saat mereka menyebarkan domain mereka sendiri, kadang-kadang menatap Chen Ying-er dengan kesakitan. Jika gadis yang mengenakan jubah suci spiritual ini ada di pihak mereka, Chen Hongyu akan merasa sangat percaya diri untuk dapat melawan kuil ksatria dan kuil penyihir. Domain binatang mitologisnya dapat dengan mudah berbaur dengan 2 domain pemanggil hebat lainnya dalam satu. Jika domain Dewa Binatang Chen Ying-er dan jubah spiritual suci ditambahkan ke lot, dia bahkan bisa menggunakan arai binatang mitologis di dalam Saint Beat, yang cocok dengan sisi kuil ksatria dan kuil penyihir. Seiring waktu berlalu, truf kuil yang beragam dilepaskan, dan 1 jam telah berlalu dalam sekejap mata. Mereka semua berjuang dengan caranya masing-masing, tetapi di permukaan, tidak ada pihak yang hampir tidak bisa bertahan lagi. Chen Xidian berdiri dengan tenang, mengamati kontes domain. Saint Beat ini benar-benar ajaib, bahkan seseorang yang sekuat dia tidak akan berani mencoba untuk menuangkan domainnya sendiri ke dalam, terutama dengan 21 domain yang saat ini ada di dalamnya. Namun, kekuatan mentalnya yang kuat memungkinkan dia untuk menyelidiki konflik antara 7 pihak di dalamnya. 1 jam lagi berlalu, dan tengah hari semakin dekat.
Kali ini, beberapa perubahan situasi terlihat. Pihak yang paling rendah akan selalu menjadi yang paling mencolok dan kali ini tidak terkecuali. Saat ini, 3 pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit semuanya meneteskan keringat. Serikat domain mereka di dalam Saint Beat bergetar hebat di setiap tabrakan. Jelas mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak ada yang berani memaksakan sesuatu dalam pertempuran domain ini. Alasannya sederhana, jika beberapa kecelakaan terjadi, domain akan hancur di dalam Saint Beat, mengakibatkan kerusakan besar pada kekuatan seseorang. Chapter 719. Pertemuan kebetulan Long Haon, I. Ketika 2 jam telah berlalu, Qiu Yonghao akhirnya menghela nafas panjang, pensiun bersama kedua temannya. Gelombang kekuatan yang kuat dikeluarkan dari Saint Beat, mendorong mereka ke tepi stadion. Situasi kuil prajurit sekarang tidak dapat diubah. Sejauh ini, mereka memiliki total kurang dari 30 poin. Kulit Qiu Yonghao yang tidak sedap dipandang hampir mencapai titik berdarah. Dia tidak terus menonton, berbalik untuk meninggalkan stadion, kembali merajuk di terasnya. Dengan satu pesaing yang berkurang, bentrokan di dalam Saint Beat tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah menjadi lebih panik. Secara khusus, setelah domain kuil penyihir secara bertahap bersatu, kekuatannya semakin berkembang, dengan perpaduan angin, kegelapan, dan bumi. Wilayah kekuasaan mereka seperti sihir, dan penambah overlay di atasnya tampak tidak lebih lemah dari kuil ksatria. Karena penampilan mereka yang semakin mendominasi, kuil prajurit terpaksa mundur. Asasin dan kuil spiritual mendekati krisis, bergetar hebat pada setiap bentrokan mereka dengan kuil ksatria atau wilayah kuil penyihir, menahan guncangan hebat. Sisi Bright Glimmer of Hope lebih baik. Mereka bertiga membuat domain mereka stabil, berkontribusi di bawah bimbingan Long Haon untuk bagian mereka sendiri. Meskipun Chen Ying'er memiliki konsumsi yang besar, situasi mereka masih cukup baik. Setelah kuil prajurit runtuh, kuil imam menjadi sisi yang paling terancam punah. Mereka tidak ahli dalam menyerang atau bertahan, dan meskipun 3 kekuatan besar pemilik domain besar di bawah pimpinan Ling yang lebih tua berkoordinasi dengan cukup baik, mereka tidak dapat melakukan tindakan balasan yang efektif terhadap bentrokan yang berulang, dan dengan demikian secara alami konsumsi mereka berjalan lebih cepat daripada kuil lainnya. Saat ini, ketiga pendeta itu memiliki ekspresi yang sangat tidak enak dilihat di wajah mereka, sepertinya akan pensiun dari kompetisi kapan saja sekarang. Sekarang tengah hari, Long Haon yang telah tetap tenang sejauh ini tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan, dengan matanya berkedip dengan kecemerlangan yang sangat jelas. Begitu kepalanya terangkat, momentumnya pertama kali mempengaruhi Yang Haoyu dan Li Zhengxi, yang kultivasinya adalah yang tertinggi dari semua orang yang hadir, dan yang mengikuti Long Haon dengan perhatian paling besar. Menatap mata berkilauan Haon, Yang Haoyu merasa kedinginan. Mereka berdua mengerti bahwa sesuatu akan terjadi. Seperti yang diharapkan, tindakan Long Haon selanjutnya mengejutkan semua kekuatan yang menggunakan domain yang ada, bahkan termasuk Chen Zidian yang hampir kehilangan suaranya karena khawatir. Sebuah kecemerlangan gerimis berkobar dari domain kacau kelompok 3 Long Haon. Cahaya keemasan ini adalah karakteristik dari domain Dewa Cahaya Long Haon, dan memiliki warna putih beku di bagian luarnya. Apakah dia menjadi gila? Dalam bentrokan domain 7 partai, masing-masing pihak harus menstabilkan persatuan domain mereka, mempertahankan posisi mereka dengan kuat, sambil melakukan yang terbaik untuk menghindari konsumsi yang berlebihan. Tapi sekarang, Long Haon tiba-tiba menyebarkan domainnya di dalam Saint Beat. Meskipun tampak seolah-olah domainnya mengintegrasikan domain cair dengan baik, bahkan dengan cara ini domainnya yang dilepaskan akan menjadi target publik dari semua serangan kuil, ini sangat mungkin mengarah pada eliminasi mereka. Tapi adegan yang mengejutkan semua orang yang hadir mengikuti. Setelah domain persatuan 5 kuil besar bentrok dengan cahaya putih keemasan ini, mereka diusir. Pancaran ini mengandung fluktuasi energi spiritual yang sangat istimewa. Itu tampaknya menjadi keberadaan yang paling penting, di mana domain yang bertabrakan terasa seolah-olah bertemu dengan sepotong logam yang benar-benar panas di tengah-tengah pencairan. Jadi pembangkit tenaga listrik dari 5 kuil lainnya tidak punya pilihan lain selain mengontrak domain mereka,
untuk menghindari tabrakan lebih lanjut. Apakah mereka menggunakan fusi sihir? Li Zhengzi tercengang, dia tidak mengharapkan perpaduan domain Long Haon dan Cair untuk benar-benar menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Tapi, pada kenyataannya, pengaruh domain terutama diberikan dari persatuan domain Long Haon dan Cair. Hanya Bright Glimmer of Hope yang tahu tentang tingkat amplifikasi terkait. Domain Long Haon dan Cair sudah pada tingkat yang sangat tinggi. Kemurnian tak tertandingi domain Dewa Cahaya bisa disebut nomor satu dari seluruh benua tanpa ragu-ragu, sementara domain pemurnian Cair memiliki kekuatan memurnikan semua hal negatif, terutama kekuatan kegelapan dan kematian. Ketika domain Dewa Cahaya paling murni bertemu dengan domain pemurnian yang paling memurnikan, perubahan mistik dihasilkan. Cahayanya menerima reaksi kesukaan dari energi pemurnian, seperti cinta antara Long Haon dan Cair, tanpa kerenggangan apapun. Setelah integrasi timbal balik kedua pihak, itu menjadi domain pemurnian cahaya surgawi, meningkatkan kekuatan pemurnian dengan amplifikasi cahaya untuk membuatnya mencapai tingkat yang menakjubkan. Instan ini, itu benar-benar berhasil menekan serangan dari kelima domain bersatu lainnya. Tentu saja, dalam keadaan persatuan ini, konsumsi Long Haon dan Cair naik beberapa kali lipat, dan semakin kuat serangan domain lainnya. Setelah beberapa saat terkejut, Li Zhengzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Meskipun waktu yang singkat dia berurusan dengan Long Haon, dia memiliki pemahaman yang baik tentang karakternya. Sepengetahuannya, meskipun usianya masih muda, dia menunjukkan karakter yang jauh lebih mantap daripada orang-orang sezamannya, dan tidak akan bergerak tanpa tujuan. Ekspansi domainnya yang tiba-tiba pasti memiliki dasar. Tapi, apa yang bisa direncanakan? Ekspansi yang begitu besar adalah hal yang mudah untuk dicapai, tetapi sulit untuk dibatalkan. Bahkan mereka seharusnya tidak merasa mudah untuk menariknya setelah ekspansi seperti itu. Sangat cepat, balasan datang darinya. Setelah mengguncang domain lain, putih pemurnian Light God Purification domain tiba-tiba menghilang. Dengan kata lain, hanya domain Dewa Cahaya Long Haon yang tersisa. Jadi dengan cara ini, dalam pertemuan berikutnya dia harus melawan lebih dari 10 domain pembangkit tenaga listrik lainnya sendirian. Tapi pemandangan yang mengejutkan terjadi saat ini. Sinar cahaya keemasan itu tiba-tiba ditarik kembali, dan Long Haon tiba-tiba menggunakan kontrol yang kuat dari domain Dewa Cahayanya. Yang lain tidak dapat melakukan kontrol di dalam Sin Beat, tetapi dia berhasil. Domain Dewa Cahayanya dikompresi seperti tali emas, dan terhubung ringan dengan domain bersatu kuil imam yang sepertinya bisa berhenti kapan saja sekarang. Begitu kedua domain melakukan kontak, 3 pembangkit tenaga kuil imam tampak tidak percaya. Segera, 3 domain tidak dapat menjaga kendali, dan bergabung dengan sisi 3 Long Haon. Persatuan domain 3 imam ini dikompresi dalam sekejap, menyatu dalam domain Dewa Cahaya Long Haon. Munculnya adegan ini membuat 3 ksatria kuat dari kuil ksatria penuh dengan ketidakpercayaan. Siapa yang mengira bahwa Long Haon akan membuat langkah yang mengejutkan untuk secara paksa mengintegrasikan 3 wilayah kekuasaan kuil imam di dalam miliknya sendiri? Dengan cara ini, domainnya menggabungkan kekuatan 6 domain. Jangan berpikir kuil ksatria dan kuil penyihir tidak terkalahkan karena tampilannya yang kuat. Mereka pada akhirnya hanya 3 orang. Sisi Long Haon telah mengintegrasikan domain 3 pendeta, sehingga menyebabkan peningkatan tajam kekuatannya, benar-benar melampaui kedua sisi kuil ksatria dan kuil penyihir. Ketiga pendeta itu segera memahami situasinya setelah beberapa saat terkejut. Lebih jauh lagi, sementara di bawah pembungkus domain Dewa Cahaya, domain mereka diuntungkan dari integrasi timbal balik dari kesempurnaan yang lebih tinggi. Dan setelah ketiga pendeta itu merasakan dengan jelas domain mereka di dalam domain Dewa Cahaya, mereka merasa itu menjadi semakin murni. Ini memberi mereka sukacita yang luas. Mereka menyadari kali ini sejauh mana domain Long Haon ini. Mungkin kultivasinya masih kurang, tetapi nilai domainnya mungkin tidak tertandingi di seluruh aliansi. Ketiga pendeta dengan sangat cepat memantapkan perasaan mereka, dan Penatua Ling bahkan memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia samar-samar menebak bahwa Long Haon sedang bertukar hadiah.
Bantuan membiarkan mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki kuil ilusi saat itu, anak muda ini sekarang membayarnya. Di tengah pertemuan besar kuil, bahkan setelah begitu banyak putaran, belum ada situasi seperti itu di mana dua domain bersatu kuil bergabung bersama. Bukan karena keengganan, tetapi kurangnya kemampuan. Tingkah laku Long Haon terlihat sederhana, tetapi sebenarnya, ini adalah sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik nomor 1 dari aliansi, Yang Haoyu, tidak dapat mereproduksi. Mengontrol domain seseorang di dalam Saint Beat itu terlalu sulit. Faktor keberhasilan Long Haon adalah, untuk satu, bantuan dari domain pemurnian cair, tetapi juga karena domainnya yang bermutu tinggi, dan kekuatan mentalnya sendiri yang tinggi. Namun meski begitu, dia harus terlebih dahulu menyebarkan domain ke skala yang cukup tinggi, sebelum menariknya kembali. Sebuah trik hebat digunakan di tengah-tengah proses selanjutnya, ketika mengompresnya kembali, dia harus membuat koneksi dengan sisi kuil imam, untuk mengompres sisi mereka juga. Secara relatif, ini tidak terlalu sulit dengan kontrol, tetapi tidak dapat dilakukan oleh domain kuil lainnya. Selain itu, dan yang lebih penting, domain Dewa Cahaya Long Haon mampu secara instan mencapai asimilasi dan fusi dengan domain kuil imam. Di bawah dominasi lembut domain Dewa Cahaya, wilayah para imam tidak menunjukkan perlawanan apapun. Bahkan 3 pembangkit tenaga kuil imam ditarik ke sisi Long Haon karena daya tarik domain. Hanya dengan mengandalkan 2 hal ini, Long Haon berhasil mendapatkan penggunaan 3 domain besar kuil imam. Chapter 720. Pertemuan kebetulan Long Haon, 2. Ekspresi tersenyum Elderling menjadi lebih dan lebih jelas. Integrasi domain Long Haon tidak hanya membuat domain mereka bertiga lebih murni, tetapi juga memberi manfaat besar bagi kultivasi mereka. Juga, wilayah persatuan 6 orang memunculkan sisi yang lebih kuat, menempatkan mereka pada posisi yang tak terkalahkan. Dengan cara ini, bahkan jika pada akhirnya kuil Priest dihilangkan lebih awal, mereka mungkin masih bisa melampaui kuil Ksatria dan kuil penyihir. Ini bisa disebut peluang besar, karena mereka awalnya seharusnya segera tersingkir. Ini adalah rahasia truf Long Haon yang dia pikirkan setelah Long Tianning memberinya penjelasan rinci tentang kontes yang akan berlangsung di dalam Saint Beat. Domain Dewa Cahayanya memerintahkan semua energi spiritual suci. Dalam kontes domain ini, meskipun ada celah di antara pusat kekuatan 6 kuil besar, celah ini tidak terlalu lebar. Dengan bersatu dengan sisi lain, dia pasti menjadi yang terakhir yang tersisa. Bright Glimmer of Hope awalnya berada di 3 besar pertempuran domain ini dalam kekuatan, tetapi dalam bentrokan langsung mereka tidak akan selalu mencapai kemenangan melawan kuil Ksatria dan kuil Mage. Tetapi dengan penambahan kuil imam, mereka memperoleh keuntungan besar. Long Haon sebenarnya memiliki beberapa pilihan lagi. Mereka juga bisa mengandalkan kuil prajurit, lagi pula Qiu Yong Hao juga pengguna ringan. Tapi 3 kuil prajurit menggunakan atribut energi spiritual yang berbeda, dan mengandalkan Qiu Yong Hao yang melucuti ladang mereka untuk memaksa hal-hal di antara mereka. Hal-hal rumit ini, situasi di dalam spiritual beat sangat kacau, dan Long Haon tidak memiliki energi yang begitu luas. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain menyerah pada pilihan itu. Pilihan berikutnya yang tersedia adalah kuil Ksatria dan kuil imam. 3 pembangkit tenaga kuil Knight juga pengguna ringan, dan cukup dekat dengan Long Haon. Tapi jangan lupa bahwa ketiganya sangat kuat. Long Tianning memiliki amplifikasi tahta surgawi dan Yang Haoyu memiliki domain langit berbintang. Long Haon tidak akan bisa menaklukkan mereka dengan mudah dengan domain Dewa Cahayanya. Dan, kuil lainnya kemungkinan besar bisa menunjukkan ketidakpuasan. Jadi Long Haon akhirnya berpikir dia mungkin juga memilih kuil imam. Domain lembut 3 pendeta akan menunjukkan penolakan paling sedikit di depan domain Dewa Cahayanya, dan kuil imam pada awalnya berada dalam posisi lemah di antara 6 kuil. Menarik mereka ke sisinya tidak akan mempengaruhi pertarungan antara kuil Ksatria dan kuil penyihir. Long Haon memilih ketegasan tepat waktu, tepat ketika kuil imam hendak dieliminasi. Dengan cara ini, kuil imam menunjukkan penerimaan yang jauh lebih tinggi terhadap asimilasi domainnya. Ini menghindari mereka dari rasa malu karena harus berhenti. Rencana Long Haon tanpa diragukan lagi sukses.
Melihat senyum di wajah Ling yang lebih tua membuatnya sangat rileks. Keadaan stabilitas baru mereka dan mendapat manfaat dari amplifikasi domain Dewa Cahaya menstabilkan domain 3 pendeta. Putusan itu jelas. Long Tianying melirik Long Haon dengan perasaan muram, diam-diam berpikir, bocah ini sebenarnya mengambil keuntungan dari kuil imam sedemikian rupa. Bahkan jika dia tidak bisa bersatu dengan domain Brother Yang, dia seharusnya berkonsultasi dengan kami sebelumnya, biarkan Brother Yang berhenti dan itu saja. Namun, kesuramannya hanya berlanjut untuk waktu yang singkat sebelum dia kembali normal. Diam-diam dia menganggap situasinya lucu, jika cucunya benar-benar melakukannya, mereka bisa takut bahwa 5 kuil lainnya akan menunjukkan ketidaksetujuan kolektif. Orang ini benar-benar cerdas. Pertempuran domain terus berlangsung tanpa ketegangan, dan 1 jam kemudian, kuil asasin dan kuil spiritual mundur berturut-turut. Kuil ksatria, kuil penyihir, dan sisi yang dibentuk oleh Long Haon dan kuil imam berdiri dalam konfrontasi. Kali ini, tak satu pun dari ketiga pihak memberi jalan keluar. Long Haon dengan tenang dan santai mengendalikan pertahanan domain bersatu, tidak menunjukkan jejak panik. Baik kuil ksatria maupun kuil penyihir, setelah kontak dengan wilayah mereka, tidak akan menyebabkan konsumsi yang besar. Namun, dia memiliki beberapa bias dalam dirinya. Ketika sisi kuil ksatria menabrak, karena mereka adalah pengguna elemen ringan juga, mereka memiliki konsumsi yang jauh lebih kecil daripada sisi sihir bersatu kuil penyihir. Ketika domain campuran Long Haon dan cair kadang-kadang muncul, setiap serangan cahaya pemurnian surgawi secara efektif melemahkan kedua kuil ini. Fakta bahwa 3 pembangkit tenaga kuil imam telah melonggarkan kendali atas domain mereka untuk menyerahkan kendalinya kepada Long Haon benar-benar memberinya dukungan sekuat mungkin. Dalam keadaan ini, hasilnya datang tanpa ketegangan. Ketika hari mulai redup, 3 pembangkit tenaga listrik dari kuil penyihir akhirnya diusir dari Saint Beat. Kuil mage telah dipukuli, kuil ksatria tidak punya alasan untuk tetap bertahan, bagaimanapun mereka tidak punya cara untuk berdiri di atas kelompok Long Haon. Oleh karena itu ketiga ksatria itu langsung menyerah begitu saja. Setelah itu, 3 Long Haon dan kuil imam memisahkan persatuan mereka, dan 3 pembangkit tenaga listrik dari kuil imam secara sukarela meninggalkan tanpa ragu-ragu. Long Haon, Cair dan Chen Ying-er akhirnya meninggalkan Saint Beat di akhir. Pertandingan usai, hasil diumumkan. Ketika kepala kuil prajurit Qiu Yonghao kembali ke lapangan, kulitnya sama tidak enaknya, 24 poin hanyalah skor terendah dalam sejarah. Ketua wasit Chen Zidian mengumumkan, pertempuran domain dari pertemuan Agung Kuil telah berakhir. Nomor 1 adalah Bright Glimmer of Hope, nomor 2, Kuil Imam, nomor 3, Kuil Ksatria, nomor 4, Kuil Mage, nomor 5, Kuil Spiritual, nomor 6, Kuil Assassin, dan nomor 7, Kuil Prajurit. Mengingat penambahan Bright Glimmer of Hope tahun ini, dan setelah berkonsultasi dengan staf terpilih, hadiah nomor 1 telah ditingkatkan menjadi 600, dan 5 terakhir secara bertahap turun menjadi 100, dengan posisi terakhir tidak menerima apapun. Penghitungan poinnya adalah sebagai berikut. Bright Glimmer of Hope, 1042, Kuil Ksatria, 698, Kuil Imam, 620, Kuil Mage, 555, Kuil Spiritual, 378, Kuil Assassin, 164, Kuil Prajurit, 24. Kesenjangan antara Bright Glimmer dan yang lainnya, Kuil Priest dapat digambarkan sebagai pemenang terbesar selain dari Bright Glimmer of Hope, setelah melampaui Kuil Mage dalam 1 langkah, dengan naik ke posisi ketiga. Peristiwa agung seperti itu belum pernah terjadi dalam sejarah pertemuan besar kuil. Untuk sesaat, kepala kuil Imam Ling Xiao dan Ling Tua berseri-seri dengan gembira. Penampilan mereka ke arah kru Long Haon penuh dengan niat baik. Chen Zidian melanjutkan, besok, tahap terakhir akan berlangsung. Karena jumlah kontestan yang tinggi, dan penggunaan peralatan yang diizinkan, medan perang akan menjadi langit. Kompetisi individu telah membuat lapangan hancur, belum lagi kompetisi tim. Itu akan menjadi 10 lawan 10, dalam pertempuran tanpa batasan peralatan.
Dengan beberapa alat Divine ditambahkan ke drive beberapa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, untuk mengatakan apa-apa tentang bidang Great Gathering Coil, bahkan kota suci juga bisa dirobek oleh mereka. Jadi membuat panggung pertempuran tim naik ke panggung udara, dan itu harus berada di ketinggian yang jauh dan jauh dari kota suci. Kepala wasit. Tepat pada saat ini, Chen Hongyu melangkah, mengangguk ringan ke Chen Zidian. Jadi, Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang Hongyu itu? Chen Hongyu dengan sedih mengklaim, Kepala wasit, saya percaya Anda telah melihat proses pertempuran domain sebelumnya. Saya percaya pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope belum menang secara adil. Melihat kuil imam berdiri di atas mereka, Chen Hongyu sekali lagi tersinggung. Benarkah begitu? Baiklah, kalau begitu tolong sampaikan pandanganmu, kamu kontestan dari kuil lainnya. Tianying, kamu mulai. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Long Tianying. Long Tianying menjawab dengan senyum tenang, saya belum pernah melihat Long Tianying mengeluarkan trik yang tidak jujur. Meskipun kami juga kalah, saya dengan tulus yakin akan kehilangan saya. Saya memang kakeknya, tetapi akan tetap berbicara pandangan saya. Izinkan saya bertanya kepada Anda semua, bahkan jika Anda tahu tentang metode ini, siapa di antara Anda yang bisa melakukannya? Saya dapat mengatakan bahwa saya tidak bisa. Kontrol yang kuat Long Haon atas domainnya memungkinkan dia bergerak tanpa hambatan dalam seluruh Saint Beat, menyerap 3 domain dari kuil imam dalam sekejap dengan kontrol dan integrasi. Itu adalah tampilan kekuatan tanpa syarat. Izinkan saya bertanya sekali lagi. Apakah ada di antara Anda yang akan bertindak berbeda di depan kesempatan yang sama? Ketika dibiarkan dengan pilihan untuk keluar atau bergandengan tangan dengan Bright Glimmer of Hope. Mendengar jawaban Long Tianying, sesepuh terdekat Ling tersenyum ringan, Tianying tidak salah. Pertama mengesampingkan bagaimana Haon mencapainya, tidak ada orang lain yang akan menolak tawaran yang bagus. Kami bisa dibilang ikut ambil bagian dalam kecemerlangan Bright Glimmer of Hope kali ini. Sheng Yu dari kuil assassin tertawa acuh tak acuh, menatap Chen Hongyu sekilas, menjawab dengan nada menghina, biarkan saja kau tidak baik. Mengapa menyalahkan ini dan itu hal yang sah? Sungguh karakter yang kurang. Apa yang baru saja Anda katakan? Chen Hongyu meledak dalam ledakan kemarahan, memelototi Sheng Yu. Keduanya awalnya tidak akur dengan baik, ditambah dengan faktor dari kuil spiritual dan sisi berlawanan kuil assassin di Great Gathering Coil, Chen Hongyu bisa dikatakan benar-benar menjadi gelisah. Sheng Yu tidak memberikan kelonggaran sedikit pun, jadi apa? Ingin berduel dengan Anda yang tidak yakin? Cukup. Chen Zidian berteriak, langsung memperluas tekanan unsur poreal ke seluruh panggung. Orang yang maha kuasa ternyata bukan sekedar nama sederhana. Bagaimana denganmu, Yong Hao? Chen Zidian mengalihkan pandangannya ke Qiu Yong Hao. 3 dari 6 kuil telah menyatakan persetujuan mereka atas secercah harapan. Qiu Yong Hao menunjukkan senyum pahit, saat itu, kami sudah tersingkir, dan tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang peristiwa yang terjadi di dalam Saint Beat. Kuil prajurit kami menahan diri untuk tidak mengungkapkan pandangan kami. Sebagai rekan terbaik kuil penyihir, Qiu Yong Hao tidak bisa secara langsung mendukung pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope kali ini. Tetapi dia memiliki pandangannya sendiri, di tengah kekecewaan, dia memiliki beberapa pemikiran. Demi masa depan kuil prajurit, ia harus merencanakan ke depan, pertama-tama dengan tidak menyinggung regu perburuan iblis secercah harapan. Mereka benar-benar tidak mengharapkan kekuatan mereka mencapai sejauh itu. Setelah 3 tahap, mereka memimpin dengan lebih dari 1000 poin. Baik kuil ksatria dan kuil penyihir akan merasa hampir mustahil untuk membalikan taruhannya di tahap akhir. Pedang Hao Yue emas keunguan Long Haon yang kuat, dan alat-alat suci yang mereka tunjukkan hari ini, semuanya adalah demonstrasi dari aset besar Bright Glimmer of Hope.